Sangat penting bagi kita semuanya untuk selalu menanamkan kalimat tauhid dalam gerak-gerik kita. Kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Saat kita berjalan la ilaha illallah, saat kita menuju ke musalla la ilaha illallah, saat kita hendak melakukan jamaah la ilaha illallah, saat kita hendak sedekah infak la ilaha illallah, wabil khusus saat kita hendak memasuki bulan suci Ramadan, maka kalimat tauhid ini jangan sampai lepas dari lubuk hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani wabil khusus sehat rohani, sehingga sampai kepada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang akan datang dalam kondisi taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, tiada yang memiliki pahala kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang mampu untuk menerima amalan kecuali Allah. Pun cekap ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak ada ceritanya tetangga punya pahala. Tidak ada ceritanya orang tua berhak untuk menerima amalan dan taat kita. Tidak ada ceritanya makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala dikasih bab tentang menerima amal hamba atau dikasih wewenang untuk memberikan pahala. Malaikat butuh pahala, para nabi butuh pahala, para sahabat butuh pahala, para aulia salihin semuanya butuh pahala. Yakni yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan saat kita melakukan amalan taat apa saja, kita meminta agar amalan kita diganjar oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias satu kunci keberhasilan saat beramal, yaitu menanamkan makna al-ikhlas sesuai musola kita yang bernama al-ikhlas, musola al-ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan makna-makna al-ikhlas dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita semuanya amalan kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami makna ikhlas merupakan salah satu kunci pertama dan satunya-satunya kunci saat kita hendak beramal. Sebelum kita beramal, cek dulu hati kita, apa yang mendorong. Kita mau berjamaah di mushola, kita ajak ngomong dulu hati kita, hei hati, hei awak, kamu hendak ke mushola, yang mendorong apa? Saat kita mau ikut hadir dalam pembangunan mushola atau ikut untuk menginfakkan harta kita atau untuk melakukan apapun jenis amalan taat, ingat, syaitan dikhawatirkan ikut hadir, iblis dikhawatirkan ikut hadir, bahkan musuh yang tidak kelihatan yaitu nafsu kita yang menempel saat ini dikhawatirkan ikut campur dalam amalan taat kita. Maka dipentingkan dan diperlukan untuk kita mengetuk hati kita, meneliti dan muhasabah tentang makna ikhlas dan makna niat ingkang sholehah. Nabi agung kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menggambarkan dalam salah satu hadisnya, dirhamun sabaqa alfa dirham.
sedekah 1 dirham. 1 dirham kemungkinan bisa dibelikan, wallahu alam, mungkin satu kotak bungkus 1 dirham. Sabaqo alfa dirham, mendahului 1000 dirham. Dirhamun 1 dirham yang keluar dari manusia, baik itu diinfakkan, disedekahkan, atau dihadiahkan. Sabaqo alfa dirham, lebih cepat, lebih mendahului daripada 1000 dirham. Maaf, mari kita teliti dan selidiki. Perbandingannya 1 dirham dengan 1000 dirham berapa? Gak bisa dibandingkan. 1 dirham dibanding 1000 dirham gak bisa dibandingkan. Bahkan masuk persen saja mungkin berapa persen itu. Tapi lebih dahulu, lebih cepat, lebih diterima, dan lebih sampai kepada Allah untuk membuka pintu rahmat dan pintu surga daripada 1000 dirham. Jadi selisihnya itu 999 dirham. Kalau mau digambarkan secara singkat dan jelas itu ono kotak sego nih. Mbok isine apa wallahu alam nggih. Nasi campur saja Ustaz Dani. Ada orang sedekah kekuatannya cuma setunggal kotak. Ada orang sedekah 900 kotak 99. Banyak mana? Ayo ngomong banyak 1. Nanti pinter matematika ya. Banyak mana? Banyak yang 999. Siapa yang menerima dan siapa yang menentukan pahala? Orangnya, tetangganya, orang lain, ataukah bilangan kotaknya? Tidak. Yang menentukan pahala yaitu Allah. Yang berhak menerima Allah. Yang bisa secara mutlak memilah dan memilih Allah. Kata Allah, aku tidak memandang banyaknya, bilangannya, besarnya, tapi yang aku pandang adalah hatinya, keikhlasannya, dan niatnya. Subhanallah. Dirhamun sabaqo alfa dirham. 1 dirham lebih mendahului daripada 1000 dirham. Dari ini hadis, apa yang perlu untuk kita gerayangi dalam diri kita? Yang perlu untuk kita gerayangi, ternyata ibadah niku angel Pak. Ternyata amal soleh niku angel Pak. Boten sekedar gudu, boten sekedar jalan gudu, boten. Ternyata diperlukan kembali untuk menata niat, menata hati, menetapkan makna ikhlas. Artinya apa ikhlas? La ilaha illallah, saya bukan menyembah hartaku. La ilaha illallah, saya bukan menyembah rezekiku. La ilaha illallah, saya bukan menyembah karirku. La ilaha illallah, saya bukan menyembah harta tahtaku, tapi la ilaha illallah, saya menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suatu ketika ada orang soleh sedang mendekati area daripada Ka'bah al-Musyarrafah di sana di Mekah. Di situ ada orang sujud yang bernama Sayyidina Ali Zainul Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang bersujud persis di depan Ka'bah. Mudah-mudahan kita bisa untuk ziarah Haramain Syarifain, amin ya rabbal alamin, dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oleh orang tersebut didekati, melangkah demi melangkah, lalu didengarkan
dalam sujudnya itu apa yang diucapkan? Siapa yang sujud? Imam Ali Zainal Abidin. Ibadahnya Pak, tiap malam 1000 rakaat. Sama seperti kita cuma dilongi nuli. Mbah telu, mbah loro, mbah siji, wallahu a'lam. Mudah-mudahan gak kabeh dilongi. 1000 rakaat tiap malam wiridane. Pinten Pak? 1000 rakaat. Nah, awak dhewe kadang-kadang yang pakai napa 20 ya. Suwene yo imamnya. Padahal baru 20. Nah, selisih berapa dengan 1000 rakaat? Lanjut cerita, orang tersebut mendekati ini Imam Ali Zainal Abidin dalam sujudnya. Lalu apa yang diucapkan oleh Imam Ali? 4 kata-kata. Abdu bifinaik, Gusti kawula panjenengan sak mangke hadir tengene rumah panjenengan. Abdu kawula, enggak pakai titel lah. Gak pakai titel aku kiai ya ora. Gak pakai titel aku ustaz juga ndak. Gak pakai titel aku orang yang kaya juga ndak. Gak pakai titel aku keturunan nabi juga ndak. Apa yang diucapkan? Abduk bifinaik, kula niki sekedar kawula panjenengan Gusti hadir di rumah panjenengan. Gimana tawaduknya, mana perasaan bahwa tugas orang di dunia ini cuma ibadah tok. Fakir bifinaik, kula fakir mboten gadahi napa-napa Gusti. Saat ini berada di rumah panjenengan. Miskinuk bifinaik, kula tiyang miskin mboten gadahi napa-napa. Kula mboten saged amal kecuali kehendak panjenengan. Mboten saged puasa kecuali taufik dari panjenengan. Mboten saged sedekah infak amal soleh kecuali saking panjenengan. Sailuk bifinaik, saat ini sedang meminta kepada panjenengan supados amal kula panjenengan ridhoi dan jenengan kabulkan. Itu tok Pak doane Pak. Aduh ke Madinah menuju ke Mekah cuma diutok 4. Tapi 4 kalau kita bayangkan doa di atas segala-galanya. Abduk hambamu, fakiruk orang yang paling fakir, miskinuk orang yang paling miskin, sa'iluk orang yang paling meminta kepadamu ya Allah. Dari cerita ini, maaf, siapa Ali Zainal Abidin? Setiap malam 1000 rakaat. Siapa Imam Ali Zainal Abidin? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Imam Ali Zainal Abidin? Alimnya alim. Pemimpin daripada tabi'in dan termasuk golongan juga sahabat. Siapa Imam Ali Zainal Abidin? Wiridane tiap malam niku usung-usung beras. Digoning diletakkan di depan rumah-rumah fakir miskin. Sampai ketika meninggal dunia itu baru kelihatan ada 2 tanda hitam dalam tubuhnya. Yang satu berada di bawah mata, dan yang kedua berada di punggung. Ketika dimandikan, sang khadim ditanya, ini tanda yang ada di bawah mata kami tahu karena sering-seringnya nangis. Di antara penyebab sering-seringnya nangis itu nopo? Khawatir amal tidak diterima. Penyebab menangis piyambak ini khawatir selama ini amalan taat tersia-sia. Khawatir kecolongan iblis atau kemalingannya mana syaitan, atau mungkin kena tipu daya yang namanya hawa nafsu. Kata yang mandiin, kami tahu ini ma'ruf, ini masyhur, ini imam, takwanya takwa, ahli segala macam ibadah. Tapi apa gerangan
tanda hitam yang ada di punggung? Nggak ada yang tahu. Tahu-taunya ketika meninggal dunia, fakir miskin itu membuka rumahnya yang biasanya itu ada berasnya, ternyata hari ini kosong tanpa ada beras, menunjukkan bahwa selama ini program donatur berkeliling tanpa diketahui itu adalah sosok imam besar, yaitu Sayyidina Ali karramahullahu wajah. Itu datang di Makkah, yang dibawa bukan ibadah pulau Gusti, boleh sholat pulau Gusti, boten Pak, puasa pulau boten, sintigo kulo niki kawulo panjenengan. Tidak berhak menentukan amalan harus diterima, tidak berhak menentukan amalan harus dikabulkan, apalagi mendikte pangeran kudu dikasih pahala. Enggak. Tapi tugasnya cuma nopo? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas kita semuanya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini, sebelum kita memasuki Ramadan, kunci keberhasilan puasa bukan sekedar dipandang dari segi banyaknya rakaat atau lamanya tadarrusan atau banyaknya infak dan sedekah, dan itu semuanya penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang menggerakkan tarawih yang akan kita jalankan, apa yang mendorong kita tadarrusan dan baca Al-Quran, apa yang menyebabkan sekian infak dan sedekah yang kita keluarkan. Jawabannya mengoreksi niat dan keikhlasan di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat ikhlas saat beramal, sifat ikhlas saat melakukan taat dan ibadah. Dan mudah-mudahan kita semuanya, amalan kita, ketaatan kita, khususnya di bulan Sya'ban ini dan bulan-bulan yang akan datang, wabil khusus yaitu bulan Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. 3. Pertama kali yang menjadi cadangan penduduk neraka, 1. Ahli Quran. Oh, enggak Pak. Ahli Quran. Yang kedua, ahli sedekah. Dan yang ketiga, ahli perang. Ini pertama kali awwalu man tusa'ar bihimun nar. Pertama kali orang yang dicemplung ke tenggen neraka. Niki 3 orang, Pak. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin Allahumma. Apa pertama? Ahli Quran. Bacaane bagus, tajwide bagus, masya Allah suaranya. Yang kedua apa? Orang yang punya dana banyak, kekayaan limpah melimpah, disongkongkan ke ini musola, disongkongkan ke ini masjid, diberikan ke ini fakir dan miskin. Yang ketiga, ahli perang. Pekerjaannya itu membela agama, memerangi orang-orang yang telah memusuhi orang-orang Islam zaman dahulu. Hidupnya nyangklong pedang di medan peperangan, taruhannya nyawa dan jiwa. Tapi 3-tiganya di neraka. Apa penyebabnya? Pangeran nggak bisa dibodohi, Pak. Kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, sallu ala Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menghisab manusia dan semuanya akan dihisab oleh Allah. Pertama kali yang dipanggil oleh Allah, aina qari'ul Quran, aina talil Quran, mana orang yang suka membaca Al-Quran, ahli Quran, majukan. Pertama kali Pak, datang, tangkel 3 kali pangeran. Keadaan yang paling menakutkan saat ditangkleti kali pangeran, alias
hari penghisapan amal. Sama Allah Ta'ala ditanya, hei fulan, nikmat apa yang aku berikan kepada kamu selama di dunia? Nikmat pandai baca Quran ya Allah, tahu tentang hukum tajwidnya. Jenengan kasih kula swara ingkang sae saya gunakan untuk membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Kata Allah, untuk siapa semua itu? Ya untuk panjenengan Gusti. Kadzabta, bohong kamu Pak. Kalau sudah Allah mengatakan bohong, di mana letak saat itu posisi kita? Di mana dan siapa yang akan membantu kita? Kalau Allah Ta'ala mengatakan kamu bohong, niat kamu tidak jujur, kamu membaca Al-Quran supaya dipuji masyarakat, supaya kelihatan penampilan kamu orang yang alim, orang yang ahli Quran, orang-orang yang Masya Allah. Di dunia yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pandangan manusia sekedar sejam, 2 jam selesai. Penglihatan manusia sekitar setengah jam selesai. Tapi Allah, kita tidur Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah di malam hari kita tahu. Tapi Allah niat-niat kita tahu. Lanjut cerita, kadzabta, kau bohong, kau membaca Al-Quran, memiliki kelebihan Al-Quran agar kamu dipandang oleh masyarakat bahwa kamu adalah orang yang pandai Al-Quran, sehingga niat itulah yang menyebabkan dia semangat membaca Al-Quran, dia semangat untuk mengkaji Al-Quran, dia semangat untuk tadarusan, karena ada benih-benih niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Malaikat lebokin rokok. Gak pantas orang seperti ini masuk ke dalam surga, karena ada campuran-campuran niat yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua kata Allah, hadirkan. Niki tenggene hadis Bukhari Muslim orang. Hadis diantara hadis yang paling disepakati dan paling sahih setelah Al-Quran, itu hadis yang mengumpulkan 2 rawi, Imam Bukhari kali Imam Muslim, sebutannya muttafaq alaih. Hadis yang disepakati oleh kedua imam top, Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Luar biasa nih dalilnya. Yang kedua, datangkan apa? Orang yang ahli infak dan sedekah. Dihisab oleh Allah Ta'ala, nikmat apa yang telah aku berikan kepada kamu? Nikmat punya hati yang dermawan. Galang dana oke, infak oke, sedekah oke, luar biasa. Kata Allah, untuk siapa? Untuk jenengan Gusti. Bohong. Oh, pangeran nggak bisa didikte, wow. Pangeran itu maha mengetahui segala-galanya. Bohong kamu dusta kepada aku. Kamu punya nikmat berupa uang ahli sedekah dan infak supaya kamu diviralkan oleh orang atau kelihatan orang, agar kamu termasuk orang yang paling dermawan dalam berinfak. Niatnya sudah keliru. Malaikat lebokin rokok. La ilaha illallah. Tapi keterangan ini jangan salah paham, gak usah galang dana, itu tambah keliru. Kita teruskan amalan-amalan taat kita. Kalau gitu nggak usah jamaah aku. Apa? Kuweti, ya tambah syirik itu namanya. Wis gak usah jamaah wae, kenapa? Kuweti. Nang ketok wong, nanti tambah, wis gak usah tadarusan, wis gak usah infak dan sedekah, ya tambah keliru. Lah yang sedekah saja masih dikhawatirkan, apalagi yang tidak. Yang jamaah saja masih diopeni oleh syariat agama, apalagi yang tidak. Yang tadarusan saja masih diopeni syariat. Hati-hati lo ketika membaca Quran, lo masih dibimbing oleh Al-Quran dan hadis, apalagi yang jangan yang tidak mau tidak. No. Yang terakhir itu apa? Ahli perang, Pak. Ngertos, tiang pemberani. Nyebet musuh bel taruhan jiwa dan raga,
meninggalkan istri dan anaknya di rumah demi untuk sabilillah. Tapi pangeran nggak bisa ditipu. Apa niat yang menggerakkan dia perang? Ternyata di dunia nggak kelihatan, oleh keluarganya nggak kelihatan, oleh tetangganya nggak kelihatan, oleh temannya nggak kelihatan, oleh panglima perangnya nggak kelihatan, oleh rajanya nggak kelihatan. Tapi pasti suatu saat akan kelihatan. Amalan ini betul-betul murni ataukah amalan ini ada sisi campuran? Lo tanglet ibu-ibu nih golek emas, emas sing murni napa mas-masan? Nek mas-masan sama atom, sama plastik ya. Bu, beli emas yang murni. Apa yang murni itu? Yang tidak ada campurannya. Emas, betul-betul emas. Harganya mahal. Ada bu, apa? Emas campuran. Oh, gak gaya. Napa? Masih campuran gak. Apalagi emas songko wesi. Apa yang dicari? Emas yang murni, harganya mahal, berkualitas. Allahu Akbar. Orang sekarang memikirkan mengenai masalah kualitas barang dan duniawi. Mobil yang bagus, rumah yang bagus, tapi jarang memperhatikan hati yang bagus, niat yang bagus, keikhlasan yang ditata. Itu yang paling penting menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kualitasnya kendaraan tidak akan kita bawa. Apa ada orang datang ke maksud bawa kunci mobil Innova atau mobil Avanza yang milik saya? Hah? Enggak. Oke. Apa yang dibawa rumah-rumah yang mewah? Enggak. Yang dibawa apa? Sekujur tubuh kita, bahkan sehelai pakaian tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah hati. Liyurau a'malahum yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang di sana dilihat bukan rumah dan mobilnya dan hartanya, tapi yang dilihat adalah hasil daripada amalan taat yang meliputi pemakaian mobil dengan ikhlas, pemakaian rumah digunakan untuk taat, penggunaan dana dan harta digunakan kesabilillah. Itu yang akan dilihat oleh orang-orang ketika beramal di dunia saat berada di hari penghisaban. Lanjut cerita. Nikmat apa yang aku berikan kepada kamu? Nikmat pemberani ya Allah. Nikmat suka perang. Nikmat boten eman-eman dengan ruhnya dan jiwanya digunakan untuk perang. Kata Allah, ini pasti para semua dari kalangan kita mesti akan berhadapan semacam ini. Mari kita koreksi kembali niat kita. Setiap langkah kita hendak beramal, kita koreksi niat kita. Setiap kita mau menggalang infak dan sedekah, ayo kita koreksi diri kita. Setiap kita mau masuki Ramadan, yuk kita koreksi diri kita. Kata Allah, untuk siapa? Kanggo panjenengan Gusti. Kalau nek wis ning kono ngomong kanggo panjenengan. Lah nek ketika di dunia supaya dipandang tetanggaku rek. Tombo isin jadi. Supaya dipandang oleh temanku, supaya diviralkan sana dan sini. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Niat kamu supaya kamu mendapatkan julukan status pemberani ketika perang. Lupa menisbatkan bahwa Quran itu hadiah dari Allah, harta kekayaan itu hadiah dari Allah, sifat pemberian itu hadiah dari Allah. Maaf warawuh, kados mekaten ibadah maos Al-Quran, ibadah berupa infak dan sedekah, ibadah berupa perang, seperti itu finish-finishnya. Apa penyebabnya? Kurang memahami makna ketulusan saat beribadah, keikhlasan saat beribadah, belum mampu untuk menata niat-niat ingkang baik. Oleh sebab itu Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayati Ahmad wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang hendak memasuki Ramadan atau menjalani Ramadan dengan catatan iman dan ikhlas, dosanya diampuni. Belum membahas tentang terawihnya, lagi puasa nih tok nih Pak.
Belum membahas mengenai masalah tadarusan dan program sedekah dan infaknya loh. Nembe puasa tok. Ada orang ketika munculnya fajar dia menahan sampai tenggelamnya dia menahan. Puasanya bukan ingin dipuji, tapi puasanya karena Allah. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah dengan ihtisaban ikhlas saja. Dan iman, ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosanya. Apalagi kalau diembel-embeli tarawihnya genep. Loh, Pak, sedekahnya tiap hari, tadarusannya masya Allah, baik di musola atau di rumah, dan amalan-amalan taat yang lainnya. Cuma poso tok niki Pak, kalau didasari dengan iman dan ikhlas, seperti itu hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ingatkan kembali, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Yuk kita perbanyak membaca Al-Quran, yuk kita perbanyak untuk memakmurkan rumah Allah, yuk kita perbanyak untuk ikut adil dalam sedekah dan infak. Cuma satu permintaan dari Nabi Muhammad, hati-hati menjaga hati. Kondisikan selalu memeriksa hati. Apa yang mendorong untuk tarawih, apa yang mendorong untuk tadarus, apa yang mendorong untuk melakukan amal soleh. Kalau yang mendorong karena ada fulan, itu namanya syirik. Kalau yang mendorong karena fulan atau fulan, itu namanya riya alias pamer. Tapi yang mendorong karena ketulusan ingin mendapatkan ridho Allah, itulah yang menengahi alias ikhlas saat seseorang melakukan amal taat dan ibadah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang hati kita, memandang hati kita, memandang hati kita. Mudah-mudahan Allah telah memberikan ketulusan, makna ikhlas dalam hati kita, sehingga kita lebih berhati-hati saat melakukan amal dan taat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Kita tutup doa dari Ustaz Doni. Amin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن أمتك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو لك بغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا تمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الرزق حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله. واغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا يا الله وإن لم تغفر لنا يا الله وإن لم تغفر لنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.